Assalamualaikum, hello guys, welcome back. Selamat pagi ya teman-teman. Jadi semoga sehat selalu. Kemarin kita coba buat video untuk simulasi perhitungan mining rig Radeon RX 6600. Cuman teman-teman ternyata banyak yang antusias, komen juga, Bang bagaimana coba buat 6600 XT, terus 3060 Ti dipinginin. Terus ada yang 30, 70, 80, 6800 XT, 6700 XT. Oke, jadi kita akan coba buat satu-satu ya, untuk simulasiin kira-kira berapa biayanya, berapa profitnya. Jadi untuk video kali ini, jadi kita akan buatnya bertahap. Pertama kita akan buat video kali ini kita akan buat perhitungan rakit mining rig RTX 3060 dulu lah, jadi bertahap. Kemarin kan 6600, naik sekarang ke 3060, nanti 3060 Ti selanjutnya begitu. Jadi kita akan coba, kita akan cari data-datanya di internet. Jadi disclaimer ya, bahwa ini hanya perhitungan aja, perhitungan yang kita ambil data-datanya dari marketplace internet, harga-harganya. Jadi untuk perhitungannya akan kenyataannya mungkin akan bisa mendekati atau berbeda, karena ini juga kan harga itu bisa berubah-ubah. Kali ini kita akan coba perhitungan di bulan Maret, mungkin teman-teman rakitnya di bulan Mei bisa berbeda, atau kemarin udah duluan ngerakit juga bisa berbeda harganya. Dan perhitungan profitnya pasti akan berbeda-beda juga, karena hubungannya sama yang namanya harga dari koin yang kita akan mining, seperti itu. Jadi ini cuman gambaran aja, gambaran. Jadi kemungkinan juga bisa kita ikuti dari komponennya. Untuk harga mungkin relatif naik turun, tapi komponennya mungkin bisa kita ikutin. Oke, jadi kita akan coba cari dulu yang namanya PC-nya sebelum kita ke VGA. Namanya ngerakit rig itu kan harus ada PC-nya juga. Oke, pertama kita cari mainboardnya dulu. Pertama, jadi kali ini rencana akan ngerakit sampai 8 VGA ya. 8, kita akan coba sampai 8. Kebetulan aku nemu mainboard yang supportnya 8 VGA. Oke, mainboardnya itu sebelum kita cari VGA ya, kita urut aja. Jadi mainboardnya mana ya? Ini dia mainboardnya, namanya khusus mining. Jadi aku pilih ini juga perhitungan terkait dengan efisiensi keuangan juga nih. Jadi mainboard ini lumayan, khusus mining, motherboard mining BTC S37, 8 VGA, bisa 8 VGA tapi tanpa riser. Jadi kita mengcut riser, jadi nggak perlu ngeluarin duit lagi. Jadi include CPU. Nah, sudah include CPU juga, jadi kita nggak perlu beli CPU, udah beli ini. Harganya 2.175.000. Ini lumayan, terjualnya 43 unit ya. Jadi terus terang ini aku nggak endorse, nggak apa-apa, jadi hanya random lihat di Tokopedia. Oke, ini dia. Jadi deskripsinya, dia sudah onboard Intel Celeron CPU. Jadi onboardnya juga ada keluarin VGA ininya, ada HDMI-nya. Onboard VGA-nya ada HDMI, terus dapat RAM juga, tapi di DDR3 ya. Jadi nggak ngaruh sih untuk mining, sih nggak ngaruh. Mau CPU apa, Celeron juga nggak ngaruh. Jadi kita lebih hemat dengan mainboard ini, yaitu nggak perlu beli riser pertama, nggak perlu beli prosesor, nggak perlu beli memori. Jadi kita masukkan ke sini mainboard mining BTC S37, harganya 2.175.000. Terus dilanjut, sudah dapat satu set ini, jadi kita nggak perlu beli yang lainnya, langsung kita ambil untuk harddisknya, SSD. Aku pakai SSD karena aku lebih suka pakai SSD. SSD sebenarnya bisa pakai flash disk, tapi SSD bisa lebih fleksibel, bisa mining di Windows ataupun ya di iOS seperti itu. Jadi aku coba pakai SSD juga, harganya nggak terlalu mahal.
SSD itu di mana ya? Ini aku pakai ini nih yang paling murah kayaknya, 120 GB udah cukup. Harganya 210.000, kita masukkan 210.000. Setelah SSD itu artinya udah CPU-nya udah lengkap. Sekarang kita masuk ke power. Power aku cari, power itu artinya PSU ya. PSU itu mana dia? Oh, ini dia. PSU aku pilih ini. Jadi nanti kita akan coba hitung-hitung juga karena ini lumayan, 8 GPU yang 3060 RTX 3060 itu kira-kira sekitar 100 watt lebih lah ambil daya. Jadi kita perlu PSU-nya yang di atas 1000 watt. Jadi aku ambil 1850 watt. Kayak ini udah cukup untuk 8 VGA. Jadi dia per 80 gold. Mereknya apa ya? Indukes ya. Terus ini udah terjual 94. Lumayan banyak. Nah, aku juga kenapa ambil ini karena kita perhitungan kan 8 GPU nih, 8. Enak banget kalau menghayal ya, gampang aja. Jadi kita beli 8 GPU. Kenapa aku pakai ini juga? Perhitungannya adalah kita harus ngecek jumlah yang namanya PCI Express-nya. Nah, kita sekarang cek. Nah, ini dia. Kalau teman-teman lihat, kalau SATA Molek udah standar ya, CPU udah standar, mainboard standar. Nah, yang paling penting adalah ini. PCI Express-nya 6+2 pin ada 8. Nah, ada 8. Ada 8 tuh. Jadi ya artinya pas satu PCI pin itu akan ngendel satu VGA itu. Nanti kita akan cek VGA-nya. Dia kayaknya yang kalau 3060 itu masih pakai 8 pin. Nah, jadi satu PCI mewakili satu VGA, jadi pas 8. Oke. Jadi sudah pas. Lanjut kita masukkan 2.125.000. Nah, lanjut lagi karena ini 8 ada 8 pin kan PCI Express-nya. Jadi biasanya kalau orang jadi kita nggak perlu, karena ini riseless. Jadi kita jadi mana ya? Nah, karena ini riseless kan colok. Terus 8 pin-pinnya masuk ke VGA. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi maksimal udah 8. Terus artinya kita nggak perlu pakai PCI splitter. Kalau PCI splitter ini, kalau dia pakai riser. Jadi satu PCI Express dijadiin 2. Jadi sedikit penjelasan. Jadi kita lebih hemat lagi ya. Jadi mana dia PCI splitter? Contohnya kayak gini. Nah, ini satu PCI Express itu nyolok ke sini bercabang 2. Nah, ini yang satu ke VGA, yang satu ke riser. Ini kan bisa 8. Ini kan 6+2. Jadi kita biasanya ke riser tuh cuma 6 pin. Jadi kita kurangin 2 ini jadi 6 pin masuk ke riser, dan 8 ini masuk ke VGA. Karena VGA-nya kita cek ya. Kita pakai ini ya. Karena VGA-nya itu 8 pin. Dia pakai 8 pin. Jadi satu VGA, satu PCI Express. Jadi kita nggak perlu pakai ini karena dia riseless. Oke, jadi kita hapus. Lumayan kan? Nggak perlu pakai ini, kita hapus saja. Kita bisa hemat sekitar 400.000. Kita hapus 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Udah. Mainboard sudah, SSD sudah, PSU sudah. Sekarang kita cari rack miningnya. Karena bentuknya seperti ini, dia langsung ke mainboardnya. Kayaknya khusus rack miningnya. Jadi ada sih katanya yang jual rack mining case, mining rig khusus Mobo BTC S37. Jadi kayak gini bentuknya. Jadi peletakan Mobonya plus GPU di sini di bawah aja, nggak perlu di atas. Ini kalau di atas pakai biasanya dia pakai riser. Jadi kita pakai ini nih 88 VGA, harganya 400.000 kurang lebih. Tapi kalau mau hemat lagi ya tinggal buat aja rak sendiri, atau enggak taruh di meja komputer, itulah. Tapi ini dari segi estetik, jadi diperlukan biar rapi. Jadi kita beli, masuk
rak miningnya 400 tuh 23 400.000. Nah terus satu lagi yaitu kipas. Jadi kita perlu kipas. Jadi ini VGA kan lumayan wattnya besar, 100 wattan kurang lebih. Jadi kemungkinan kalau mining pasti akan panas. Jadi kita perlu kipas pendingin 12 cm ukurannya biasanya, 8 pieces ya kurang lebih 400.000. Jadi kita akan pasang nanti di sini di bawah sini mungkin. Jadi kenain ininya apa namanya, VGA nya, jadi biar bisa lebih dingin seperti itu. Aku pakai itu. Teman-teman semua pasti biasanya pakai kipas tambahan. Oke, sudah dapat yang namanya apa namanya ini, PC khusus untuk PC-nya. Sekarang kita ke VGA. Nah tadi udah sedikit kuliatin bahwa VGA kita akan cari adalah RTX 3060 dan aku cari MSI aku ya senang aja. Jadi ini dia, harganya juga lumayan ini, harganya lumayan mahal kayaknya, naik apa bagaimana. Tapi dari kemarin sih kayaknya lebih turun sih harganya dari tahun lalu, daripada akhir tahun lalu. Sekarang lebih turun harganya. Jadi aku coba ini MSI RTX 3060 MSI 10.740.000. Kalau tempat lain ini sekitar 10.800.000 kurang lebih ya, mirip-mirip. Tapi ada yang 13 juta. Oh ini TI nih, sorry ding. Ini ada yang 11 juta. Ada yang 11 juta juga. Nah, jadi kita coba pakai yang ini. Nah, ini dia. MSI GeForce RTX 3060. Dia enaknya juga, enaknya adalah pakai 8 pin. Nanti kita akan naik lagi, misalnya seandainya ngerakit yang 3060 Ti atau 37 RTX 37 yang ada 2 pinnya, nanti ada 2 pin kayak gini ya, mungkin ya agak perlu PCI ini splitter. Kalau ini kita nggak perlu. Oke, terus kita cek garansinya. Mana sih, nggak ada garansi. Coba kita tempat lain cari ya, biar kita tahu garansinya berapa sih. Loh, biar kita tahu garansinya. RTX 3060. Ntar ya. Oke, jadi udah nemu. Ternyata garansi resminya itu 2 tahun. Udah tahu kita 2 tahun. Jadi kita aman mining selama 2 tahun untuk ngegaransiin nih VGA. Sorry, ini cuman nyari aja, jangan bandingin harganya ya, sorry. Jadi ini dia, garansi 2 tahun. Oke, kita masukin VGA ini. Ada 8 VGA dengan harga, buset dah, 10.740.000, 10.740.000. Ini semua sama harganya kurang lebih. Woi, gila. Yang bener aja 91 juta ya. Hampir ya 90 juta. 91.230.000 harganya. Untuk total semua hardware yang kita mau beli. Gila. Sultan nih punya uang 100 juta baru bisa mining, buat rig mining 3060 8 VGA. Bener gak nih ya hitung-hitungannya? Ntar deh. Ini udah ngesum kan? Udah. Ini udah. Ya benar, ini tambah ini atas sama bawah. Oi, 91 juta. Gila. Oke deh, lanjut aja lah. Untuk rig sudah kita beli komponennya. Sekarang kita akan cek hash rate-nya berapa dan total watt-nya berapa dipakai untuk VGA ini. Ini salah ya artinya. VGA-nya bukan ini ya. Yang ini ya. Ini. Bisa nggak? Jadi kita insert VGA, sorry. Mana dia? Woi. Badah. Oh, dia masih download. Wah, TML. Woi.
Gitu. Sorry. Buset deh. Oke, VGA nya ini ya, bukan yang tadi, jadi kayak gini lah. RTX 3060. Oke, kita lanjut untuk cari speednya. Nah, speednya itu namanya kita nggak punya ya, kita cari-cari datanya di internet. Kembali lagi, ini hanya perhitungan. Kita masuk ke apa namanya itu, hashrate.no namanya, hashrate.no, terus backslash 3060 versi 2, karena ini jenis PGA nya LHR ya, ini lah LHR version, light hash rate version itu ya. Jadi dia untuk mining tidak bisa maksimal, cuman katanya untuk software mining sekarang bisa nge-unlock LHR ini, tapi belum maksimal sampai 100% sih. Oke, kita cari untuk miningnya, yang pasti kita akan mining Ethereum karena sepertinya itu yang paling profit kan. Kita cari Nvidia, ini udah dapat Nvidia RTX 3060 LHR versi 2. Ini dia ETH. Kita dapat Ethereum, ETH 36,08 MHz. Nah, sekarang selain di hashrate.no, aku ada coba perbandingan nih. Ada di sini juga ya, RTX 3060. Nah, ini dia yang LHR ya. Ini kan bukan LHR, ini yang versi lama dulu. Ternyata dia sampai 40. RTX 3060 ternyata 36,08. Power consumption-nya 180 watt. Jadi udah lihat di web lainnya, second opinion. Jadi artinya mungkin udah benar seperti ini. 118 watt juga kita masukin. Berapa tadi? 36,08. Oke. Kita geret. Dapatnya total LHR-nya itu speed-nya speednya 288,64 MHz. Jadi wattnya 118. Wah, jadi sekitar 944 untuk VGA aja. Untuk woi. Masih? Sorry. Mouse-nya ini kurang asem. Nah, kan? Gak kelihatan kan? Oh, ini. Oke, jadi 944 kurang lebih untuk 8 VGA ditambah 80 watt PC-nya. Kurang lebih lah PC-nya. Ya, ini 80 watt lah, aku biasa kadang hitung 80 wattan lah. Jadi 1024 watt untuk listrik miningnya. Oke, kita sudah dapat data terkait dengan hash rate dengan total wattnya. Terus sekarang kita perhitungan untuk mining Ethereum. Jeng udah dapat hash rate-nya 288,64. Jadi ini perhitungan per Maret 2022 ya. Kembali lagi teman-teman, ini hanya gambaran saja. Kalau kita mining pakai hardware 8 VGA 3060 dengan modal 91.230.000, kira-kira berapa lama ROI-nya, perhitungan dapat miningnya juga berapa banyak. Oke, kita akan lihat dulu nilai Ethereum sekarang berapa ya. CoinMarketCap, masuk ke coinmarketcap.com. ETH, hah? Buset deh, ETH turun ya, 39 sekarang ya. Kemarin nah 39 juta loh. Ya anggap dah seperti itu penyataan di lapangan untuk datanya. Oh gitu, 39 juta, 95. Oke,
39. Nah, sekarang kita cari perhitungan untuk kira-kira ET3060 berapa sih hash rate-nya? Hash rate lagi. Berapa sih dengan hash rate 288,64 ini berapa sih dapat Ethereum? Sekarang kita ETH mining calculator bread. Nah, di miner start kita cari di miner start, ini lumayan akurat sih. Oke, kita masukin 288,64 ya, bener ya? 288,64 GHz. Terus wattnya kita kosonginnya karena perhitungannya nanti di sana ya. Jadi kita ambil kotornya aja. Dari calculate nggak ya? 288,64. Dapatnya last 24 jam itu sekitar $12. Oke, kita masukin aja misalnya ini. Karena kita hitungannya dari Ethereum-nya. Kita copy 0,004 dapatnya sehari. Oke, masuk ke sini dikali 0,00418119. Nah, per hari itu 163.000. Coba kita hitung $12 itu berapa? $12 tuh IDR. Kurang lebih 175 malah. Ya, anggapannya karena perhitungannya dari sini dapat harga koin. Oke. Terus kita ngestimasiin profit per bulan. Biasa mining itu dalam satu bulan tuh ada 30 hari ya, 30-31 hari. Cuman biasanya aku ngematiin rignya 1 hari sekali untuk bersih-bersih. Belum lagi kemungkinan ada mati listrik atau error, kemungkinan itu bisa berkurang, nggak bisa maksimal selama 30 hari. Anggap 29 hari. Dapatnya ternyata 4.733.000. Itu kotornya ya, belum perhitungan listriknya. Sekarang kita lihat harga listriknya itu berapa? 1024 watt. Jadi kita masukin 1000. Woi, kayaknya baterainya habis. Jadi aku pakai mouse keyboard wireless. 1024 watt. Oke, pemakaian selama 24 jam. Listrik per bulan atau 29 hari ini sama ya. Kalau ini diubah 30, di bawah juga 30. Tapi kita buat 29 ya. Nah, set 1.200.000-an, 1 jutaan lah bayar. 1 juta, terus internet per bulan, perhitungannya aku hitung anggap ambil yang 30 Mbps. Aku sih pakai internet harganya sekitar 275.000. Jadi teman-teman mungkin beda-beda dikit ya, 200 ribuan lah kurang lebih. Jadi 275. Jadi kita akan net profit per bulan dihitungin dikurangi listrik plus internet. Jadi netnya ini dikurang ini, ini dikurang ini, listrik sama internet. Jadi kurang lebih 3.428.747,85 rupiah. Hampir 3,5 juta dapat per bulan. Passive income 3,5. Lumayan sih gede, 3,5 juta itu hitungan lebih tinggi dari UMR ya kayaknya. Lebih tinggi dari UMR di kota saya kayak. Lumayan, cuman modalnya bayangin dulu, jangan senang dulu. Modalnya 91 juta, Cok. Nah, profitnya sekian, ROI-nya berapa bulan? Ternyata 27 bulan, Roy. Sekitar 27 bulan itu berapa? Bagi 12 ya. Bagi 12 ya. 2 tahunan. 2 tahun lebih. Kan 24 ya sebenarnya. 12 kali 2 kan 2 tahun tuh, 24. 24. Jadi 2 tahun 3 bulan. Jadi ini 2 tahun. 2 tahun itu kan 24 tambah 3, 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Bayangin ya. Bayangin sendiri. Tapi kalau yang punya duit banyak sih nggak masalah. Anggapannya invest dengan harga sekian. Lagian kalau teman-teman yang memang sultan
hal ini sebagai hobi juga bisa. Hobi aja dapat duit juga, hobi juga, otak-atik senang, apalagi unboxing sedemikian banyak VGA. Wah, the best menurut saya tuh. Nikmat banget, kenikmatan yang hakiki lah. Oke dah, jadi segitu perhitungannya. Saya ulangin, dapatnya itu sekitar bersihnya 3.400.000-an. Jadi ROI-nya sekitar 27 bulan atau 2 tahun 3 bulan dengan menggunakan RTX 3060. Karena ini yang LHR ya, LHR version ya. Ini LHR ya, ingat ya. Kalau menurutku sebenarnya enakan pakai RTX 2060 Super, lebih tinggi dia hasilnya. Tapi RTX 2060 Super tuh berapa ya? 2060 Super. Nantilah kita coba perhitungan juga main. Oh, dia ternyata lebih mahal ya. Lebih mahal 2060 Super. Ya, logis lah. Lebih banyak anunya. Lebih banyak cuannya. Jadi kali ini untuk perhitungan RTX 3060 udah seperti ini. Oke, jadi teman-teman kalau mau komen mungkin ada salah perhitungan atau salah secara hardware atau yang kurang hardware, silahkan komen lah. Jadi saya juga sambil belajar juga ini. Oke, semoga bermanfaat perhitungan simulasi rig mining RTX 3060 kali ini. Lain kali kita akan coba VGA yang lainnya. See you next time.